Kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan juga yang akan selalu menjamin segala sesuatu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu yang agung. Layakkan kami melalui urapan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang akan kami baca dan kami dengar berguna untuk hidup kami. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, amin. Salam semuanya. Kita akan membahas satu ayat dari kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Suatu hal yang wajar, suatu hal yang logis, kalau kita sebagai manusia tidak mempercayai sesuatu yang belum kita pernah lihat, itu wajar. Itu sangat-sangat wajar dan logis. Ya, sangat wajar. Kita bisa memaklumi itu. Tapi dalam hal keimanan, kita dituntut terbalik. Ya, kita dituntut untuk percaya walaupun kita nggak pernah ngelihat. Kita dituntut untuk percaya seorang Yesus itu adalah juru selamat, padahal kita belum pernah ngelihat, belum pernah ketemu. Itu poin yang sangat-sangat penting. Karena apa? Kita dituntut untuk percaya walau belum pernah melihat, walau belum pernah ketemu. Ya, dan ayat ini sangat-sangat menegaskan sekali bahwa iman seorang Kristen itu adalah iman yang harus dipertahankan walau kita belum pernah ketemu Tuhan Yesus, walau kita belum pernah melihat. Itu. Ya, dari ayat ini saya ambil 2 poin. Yang pertama, poin pertama kita harus bisa meyakinkan terutama keluarga kita untuk percaya. Kita bawa keluarga kita nih untuk percaya sama Tuhan. Walaupun belum pernah ketemu secara fisik, tapi nanti kita akan ketemu secara roh. Masing-masing pribadi semakin dia akrab dengan Tuhan, semakin dia banyak membaca kebenaran firman Tuhan, pasti akan punya momen di mana dia akan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui hubungan tadi. Ya, dengan rajin baca firman Tuhan, dengan rajin berdoa, dia pasti akan punya hubungan secara pribadi. Dari situ nanti Tuhan akan menuntun kita supaya kita tuh betul-betul akan dibentuk percaya walau belum pernah melihat. Dan itu adalah suatu pertaruhan sangat besar. Karena dunia ini menuntut kita untuk harus ketemu, harus lihat, harus pegang, harus begini dan sebagainya. Itu poin yang pertama. Ajak, bawa keluarga kita untuk percaya kepada Tuhan walaupun belum pernah melihat Tuhan, walaupun belum pernah bertemu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita sudah punya iman, ya iman kita ini kuat, walaupun kita belum pernah melihat, tapi kita tetap mengimani dan mengamini bahwa Tuhan itu adalah Yesus dan Juru Selamat, itu akan menuntun kita menjadi pribadi, ya pribadi yang jadi teladan, jadi contoh dan teladan. Kenapa banyak orang-orang Kristen itu jadi pindah kepercayaan? Karena kecewa, orang Kristen itu gak bisa jadi contoh. Kita ya, saya gak bilang Anda si A atau si B, enggak. Kita sebagai orang Kristen yang sudah aktif pelayanan, kadang-kadang malah menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, kita aktif pelayanan tapi kata-kata kita kasar. Kita aktif pelayanan tapi kadang-kadang kita menyakiti orang lain. Kita aktif pelayanan tapi kita menipu orang lain. Itu yang bikin orang Kristen itu akhirnya berbalik. Dari yang tadinya percaya Tuhan, mereka kecewa sama Tuhan. Karena apa? Oh seperti ini kualitas pelayan Tuhan. Oh seperti ini nih orang yang katanya dekat sama Tuhan. Ya. Jadi poin yang kedua, saya mau mengajak kita semua, kalau kita sudah percaya dengan Tuhan, dengan Yesus sebagai Juru Selamat, walau kita belum pernah melihat, kita harus jadi teladan. Kita jaga tutur kata kita jaga perilaku kita. Kalaupun kita harus jatuh dalam dosa, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan kita bertobat. Kita akan lebih dihargai pada saat kita melakukan kesalahan atau kita jatuh dalam dosa kalau kita bertobat. Walaupun mungkin kita dipermalukan ya. Saya pernah kesaksian bahwa saya terlibat dalam hutang ya. Saya tahu itu memalukan, malu betul-betul malu. Tapi saya harus saksikan. Supaya apa? Supaya orang lain tidak mengalami hal yang sama. Atau kalau orang lain sudah mengalami hal yang sama, dia bisa berubah gitu loh.
paling enggak keluarganya enggak berantakan. Atau mungkin paling enggak pribadinya dia tidak terganggu, secara mental dia enggak terganggu. Dan kalau dia bisa bertobat, dia bisa berdiri kembali, dia bisa terus melayani Tuhan, dia bisa menjadi contoh, pasti ke depannya dia juga akan lebih baik lagi kehidupannya. Orang pasti akan punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Tapi yang jadi poinnya adalah setelah dia berbuat dosa, dia harus bertobat. Setelah dia bertobat, dia harus betul-betul berubah, jangan mengulangi dosa yang sama kembali. Itu. Jadi poin yang pertama tadi, kita harus bisa meyakinkan semua keluarga kita untuk mengimani Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun kita belum pernah melihat, walaupun kita belum pernah ketemu secara fisik. Nah, poin yang kedua, kalau kita sudah punya iman, ya, iman yang kuat walaupun belum pernah bertemu dengan Tuhan, ya, kita harus bisa menjadi contoh dan teladan. Kita harus bisa menjadi, bisa dibilang kalau saya bilang batu loncatan buat orang-orang seiman kita, bukan batu sandungan ya. Paling enggak kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan malah menjadi kutuk bagi orang lain. Kita bisa membawa orang lain untuk dekat kepada Tuhan, bukan malah orang yang udah dekat sama Tuhan, karena dekat sama kita, ngelihat kelakuan kita, akhirnya mereka malah meninggalkan Tuhan, bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk percaya sama Tuhan walaupun kita belum pernah melihat, walaupun kita belum pernah pegang fisiknya. Itu sama seperti kita punya leluhur, kita nggak pernah ketemu leluhur kita. Nggak tahu kumisnya kayak apa, tingginya kayak apa, kelakuannya kayak apa. Kita nggak pernah tahu, tapi kita percaya karena apa? Karena ada cerita dari mulut ke mulut gitu. Ada cerita dari mulut ke mulut. Itu pun sebetulnya tidak ada bisa dibilang tuh itu hanya cerita dari orang-orang tua kita gitu loh. Tapi kalau iman karena iman terhadap Tuhan ini, itu Roh Kudus turut campur tangan. Caranya itu tadi, kita harus betul-betul punya waktu untuk Tuhan. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, pasti nanti kita akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Percaya bukan karena melihat, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh membaca firman-Mu yang sederhana, dan biarlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hidup kami ke depan. Kami ingin tetap pegang teguh bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Walaupun kami belum pernah bertemu secara fisik, kami belum pernah berbicara secara fisik kepada Tuhan, tapi kami imani dan kami percaya Engkau hidup, Engkau ada, Engkau berkuasa, dan Engkau yang akan menjamin hidup kami, bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti di surga-Mu yang kekal. Kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti untuk berkarya dalam hidup kami. Dan kami terima semua berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.